Masih bersemangat? Semangat ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan buat saya pada hari ini ya. Saya sangat berbahagia dan sangat selalu berbahagia ya. Ini ya. Bagaimana ya? Saya tidak bisa bayangkan ya. Jika saya bisa dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman. Intinya apa? Hari-hari ini kita tetap bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan ya. Nah, kemarin Pak Gembala juga telah menyampaikan tentang baptisan. Di situ diingatkan bahwa ketika kita percaya, bertobat dan kita menerima baptisan dari Tuhan, ya, itu yang Bapak Gembala ceritakan itu berbeda dengan saya ya. Saya dulu tuh dibaptis dulu, tapi Tuhan itu selalu sayang sama kita. Yang penting kita berikan hati kita kepada Tuhan. Amin. Nah, kemarin saya juga telah menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan menampakkan yang kedua kali kepada Salomo. Ya, sampaikan pesannya. Iya, pasti kita semua ingat ya. Di situ Tuhan ingatkan ya. Tuhan mendengarkan ya seruan anak-anaknya yang berdoa dan seru datang di kaki Tuhan. Ya, dia mendengarkan, dia memulihkan kehidupan kita. Amin. Itu yang Tuhan ingatkan. Nah, dia bicara tentang bait suci. Saya tetap lanjutkan firman Tuhan. Saya tetap bicara tentang bait suci. Bait suci itu adalah hidup kita. Ya, bait suci itu harus hidup kita. Hidup kita tetap kita jaga dan kita pelihara. Ya, di akhir zaman ini kita diingatkan untuk tetap taat. Ya, di akhir zaman ini kita diingatkan untuk memiliki hati yang bersih, memiliki respon hati yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan ingatkan. Nah, hari ini saya punya berikut tentang dasar dan bangunan. Nah, ini ya dasar kita di akhir zaman kita mengatakan bersama dasar kita harus benar dulu ya. Dan kita tetap melakukan kepada Tuhan. Siapa dasar yang harus kita perhatikan adalah pribadi Tuhan Yesus. Tadi itu ya ada lagunya tuh tadi itu luar biasa lagunya itu ya. Hanya percaya kepada Yesus dia sumber segala-galanya di situ ya. Nah, mari kita buka renungan kita di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus Oke, sudah dapat 1 Korintus pasal yang ketiga. Nah, di situ ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-23 ya. Kita baca pelan-pelan, kita renungkan ya. Saya percaya ini semua sudah baca firman Tuhan ini. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali ya. Karena ini yang saya gali ya, ketika saya doa puasa, memang Tuhan tunjukkan ayat-ayat ini ya. Intinya di hari-hari ini kita tidak boleh bermain-main. Nah, sudah dapat semua? 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Sudah dapat? Amin. Ya, yang sudah katakan amin. Ya, oke, untuk bisa. Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Nah, kita baca yang bergantian ya. Itu dengan berikut dasar dan bangunan ya. Saya baca 10 kemudian Bapak Ibu bergantian kita ya. Sesuai dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan seorang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dan pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini
dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali telah kerjaan masing-masing orang akan dibuat, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab tidak akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tak diuji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dia di dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Dia yang menangkap orang berhikmat dapat kebaikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang merendahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Ya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya. Ini firman Tuhan mengingatkan kita ya bahwa kehidupan kita itu sudah ditentukan ya. Kehidupan kita itu sudah direncanakan. Ya. Kita tuh sudah didesain ya menjadi sama seperti ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, di sini diingatkan dalam kehidupan kita dan tetap percaya bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Ya. Kemarin kita juga telah mendengarkan ketika kita datang di bait Allah di tempat hidup kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan setiap pergumulan hidup kita. Ketika kita percaya di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan hidup kita. Yang penting kita taat. Amin. Nah, coba tolong dibuka di dalam kitab Roma di situ ya, di dalam Roma. Roma 10 ayat 11. Ini saya tidak bicara ya bahwa hidup kita itu di dalam Tuhan pasti ya, tidak dipermalukan ya. Roma 10 ayat 11 ya, itu nah nanti itu dibaca ya dari awal itu ya, itu bagus sekali ya ceritanya dia dalam Roma itu ya. Nah, di situ ya jelas judulnya itu ya kebenaran karena iman. Itu kita diingatkan untuk apa? Menjaga hati kita, memiliki tempat yang benar di hadapan Yesus, bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya ya. Jangan kita ragukan lagi Yesus. Nah, terutama di ayat 11 dikatakan di situ karena ya kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Firman Tuhan menguatkan
agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ya. Nah, mari kita kembali lagi Korintus tadi, ya kita baca pelan-pelan ya. Kayak cuma yang berbagi apa yang Tuhan telah berikan di dalam Tuhan kita. Dalam Korintus tadi ayat yang pertama di situ dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini ya, percaya. Apa maksud firman Tuhan? Hidup kita itu oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Nama kita itu sudah dicatat ya di buku kehidupan. Ya, itu jelaskannya itu ya. Ya. Ini kita suka renungkan ya di dalam Yesaya sama Yeremia. Coba baca Yesaya 49 ayat 16. Itu nama kita sudah terukir di situ ya. Yesaya, ini seorang nabi ya. Yesaya 49 ayat 16. Nanti Bapak Ibu baca ya, itu dari awal ya, saya ambil intinya aja. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Oke, pelan ya. Oke, siapa yang bisa bacanya? Coba. Yesaya 49 ayat 15, demikian firman Tuhan. 16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan itu di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Lihat, ya, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Ini Paulus itu mendapat kasih karunia. Dia bicara tentang aku ini mendapat kasih karunia dari Tuhan. Aku seorang tukang ahli bangunan, dikatakan di situ. Nah, apa yang harus dibuat ketika kita ingin membangun? Sudah lihatkan sih. Nah, saya seorang tukang bangunan juga, ya. Seorang tukang bangunan, kalau kita ingin membangun rumah, mungkin tempat, di situ pasti kita akan tebas, ya. Ketika kita tebas, kita akan pasang patok, ya. Ketika kita sudah pasang patok, kita tarik, kita akan gali. Ketika kita sudah bergali, kita akan pasang fondasi di situ. Nah, ketika sudah pasang fondasi, nah, tanah yang tinggi, ya, itu akan kita ratakan. Nah, apa maksud firman Tuhan di situ? Nah, intinya apa? Sebelum kita mendirikan rumah, ya, bangunan, berarti ada persiapan. Nah, persiapan harus apa kita lakukan? Nah, jelas dikatakan di situ, yang tadi ya. Nah, katanya di situ di ayat berapa tadi? Masih ayat 10. Ini Korintus tadi ya, Korintus 1 tadi ya. Nah, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini bagian kita ya, dan tentukan kita ya. Bagian kita apa? Membangun. Ini saya rasakan dulu ya. Saya ini mengalami keraguan di dalam Tuhan. Ketika saya mengalami keraguan di dalam Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Ya, ini pengalaman saya. Ketika saya tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ya, saya maunya diri saya sendiri. Ya, aku seperti ini Tuhan. Tidak seperti itu. Ya, sehingga ketika saya jatuh dari atas, saya melihat dunia orang makin gelap. Tapi puji Tuhan, ketika saya bersama kepada Bapak Ibu dan saudara di sini, saya dipulihkan.
saya diperbarui di tahun 2017. Saya mengalami perjumpaan pada Tuhan saya sendiri. Saya lihat diri saya di tempat itu yang begitu terang, tetapi rumah itu meroboh. Tuhan bilang, nah, kalau kamu ingin lakukan kehendakku, kalau kamu dengar-dengarlah, ya, aku akan memulihkan kamu, aku akan menyembuhkan kamu. Maka saya di sini saya taat aja. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi saya percaya, ya, ketika saya hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan, yang bicara bukan saya, adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Ini, ya tadi yang bilang, ya, kita persiapan, ada persiapan di situ, ya. Yang lekuk-lekuk itu akan diratakan, ditebak. Ini apa? Milikilah hati, kerendahan hati, ya, sikap ketaatan. Di situ. Karena mau itu, akan pendidikan itu kita sikapi tanya ketaatan, tidak akan babak habis itu, ya. Itu jelas, ya. Nah, saya bilang ini ada juga ada kitab yang situ tadi malam saya sudah itu di. Nah, di dalam catatan, nah, di situ di dalam Yesaya, ya, Yesaya 40, ya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 di situ, ya. Yesaya 40 mundur sedikit, ya. Nah, tolong dibacakan. Yesaya, oke, 40 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, lakukanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, desa gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlokok menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Nah, yang mengatakan siapa ini? Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan itu sendiri. Ya, apa aja intinya? Tuhan sudah memberikan hidup di situ. Ya, intinya hidup kita yang harus rela dibongkar supaya bisa pulih dan kemuliaan untuk hidup datang dalam hidup kita. Nah, dikatakan sini dalam ayat yang ke 12, ya, ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang tidak diletakkan, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan itu sendiri, ya, Yesus Kristus, ya. Nah, fondasi bangunan yang kuat dan benar, apa yang harus kita lakukan, yaitu senantiasa mendengar perkataannya dan melakukannya. Nah, ini, ya, fondasi bangunan yang kuat dan benar, senantiasa apa tadi? Mendengar perkataan Tuhan, melakukannya, serta percaya dan melakukannya. Ini fondasi kuat. Jelas dalam Lukas itu, ya. Lukas 6 ayat yang ke-47 sampai 49 itu, ya. Ya, itu saya bilang orang yang bijaksana, ya, rumahnya, hidupnya tidak akan gugur ketika dia ada kebenaran. Coba baca dalam Lukas, ya. Lukas itu dikatakan itu. Ada sini, ya, kita baca firman Tuhan. Sudah, Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Nah, ini dikatakan Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49 itu punya judulnya dua macam dasar, ya. Ayat 17, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu
ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ini dia dasar tadi ya. Nah, kita harus percaya pada Yesus ya. Nah, lanjut lagi ayat yang ke 12 di situ. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Siapa yang mau emas? Halo, sama ingin emas? Ya. Siapa pilih emas? Siapa pilih perak? Siapa pilih kayu? Siapa pilih jerami? Nah, pilihan ada pada kita masing-masing. Apa maksud firman Tuhan? Ya. Intinya ada sesuatu harga yang luar biasa kita bayar ya, ketika kita membangun rumah. Kalau kita dirikan bangunan itu dengan bahan yang indah, yang berkualitas, tentu bangunan itu akan tumbuh. Ya, dikatakan sini emas. Emas itu sangat murni, ya. Emas itu sangat indah. Kalau dia kena api, seakan terbakar, kokoh, kuat, ya, tidak akan tergoyahkan. Dia menghadapi ketika kita menghadapi zaman dunia itu semakin kacau, tapi iman kita tetap kuat di dalam dunia. Ya, iman kita tidak akan tinggal. Ya, itulah firman Tuhan ini. Tetapi kalau kayu dan jerami tentu berikutan, karena api pasti ke bakar. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan bangunan tersebut? Ya, ini saya catat dari malam. Ya, saya rangkupan, saya baca di dalam Filipi 4 ya, ayat 8, yaitu setiap hal yang mengisi hati dan pikiran jiwa kita. Coba dibaca Filipi 4 ayat 8. Ya. Siapa ingin membacanya? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang kita pikirkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ketika kita datang sini, hati kita di mana? Pikiran kita di mana? Tentu kepada Tuhan. Ya. Ketika kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, wah, aku datang memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Aku percaya, ya, wah, hidupku akan berkemuliaan. Aku percaya, ya, bahwa keluargaku akan dipulihkan. Aku percaya setiap sebuah pertemuanku akan Tuhan pulihkan. Isi hati kita yang baik adalah ini bahan-bahan yang kita pikirkan. Apalagi tentu banyak yang lain, dan juga dilihatkan kita dalam Daniel 1 ayat 8. Ya, dibaca di situ. Ya, Daniel 1 ayat 8. Kita lihat dengan cerita ya Daniel ini. Apa yang ada pada Daniel? Sudah pengingat Daniel. Ya, ayat 1 ayat 8 itu nanti bisa baca dari awal dan akhir, tapi saya cuma baca di ayat 8. Oke. Daniel pasal 1 ayat 8. Oke, kita bisa baca. Ya, oke. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin
usah menajiskan dirimu. Amin. Ini yang ada kepada Daniel. Ini jadi maksud bahan-bahan tadi. Ya. Apa yang ada di mulutnya, ya. Apa yang ada di mulut kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Daniel melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Daniel hidup kudus, ya. Daniel hidup suci. Dia tidak makan dengan makanan sembarangan. Ya. Dia tertib. Sehingga dia menjadi seorang yang yang luar biasa, ya. Dia kuat menghadapi segala macam permasalahan di situ. Dia dipakai. Ini bagiannya. Begitu dalam kehidupan kita. Ya. Kita ingat apa yang harus kita isi dalam hidup kita, dalam mulut kita, perkataan kita tiap hari, pikiran kita. Ingat itu. Kalau mulut kita tiap hari mengucapkan yang baik-baik, pasti yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau mulut kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, bersiap-siap aja. Ya, satu kali kita akan mati. Di situ ada titik upah buat kita. Ya. Kalau hati dan pikiran kita hanya terfokus pada Tuhan, hidup kita pasti akan memperoleh satu kemenangan. Amin. Apapun yang datang lagi, kita akan tetap kuat. Nah, kita lanjut lagi di ayat yang ke 14 dan 15 ayat di situ. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerja yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Iya. Apa yang dibangun, apa yang diperbuat, hanya dari situ. Menjelaskan, kalau bangunan yang kita bangun di dalam, di atas itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Ini menjelaskan, kalau dari hidup kita tadi benar, bangunan kita, hati kita, pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, pasti kita akan memperoleh upah, berkat. Kan bicara berkat ini bukan bicara tentang uang aja, ya. Berkat bicara tentang keselamatan, kebahagiaan, ya. Apalagi kita menerima warisan surgawi. Ini saya alami sama istri saya. Kalau istri saya bilang, mana Pak buktinya? Saya bilang, berkah itu sekarang kita mengalami dan tidak tadi. Di rumah lengkap semua ada, enggak saja. Apa dari itulah maksud. Ya, upah yang dari Tuhan. Amin. Lakukan dengan kita. Nah, atau sebaliknya, kalau kita hidup kita sembarang, ngawur, ya, kita nggak jaga, apa yang terjadi, ya, pasti kita akan mudah tersulut, pasti kita akan kecewa, pasti itu, ya, dan akhirnya kita akan terberkati. Dikatakan firman Tuhan. Lanjut lagi ke 15b, tadi ke 16. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah Dia di dalam kamu? Ya kan? Kita ini bait Allah. Roh Allah ada dalam hidup kita. Dia selalu apa? Mengingatkan kita, menasihati kita, menegur kita. Ya, ketika kita lari dari jalannya Tuhan, kita lari dalam kehendaknya Tuhan. Ya, diingatkan di situ. Firman ini menjelaskan dalam hidup setiap kita hari ini bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada anugerah untuk hidup kita mengalami pemulihan. Amin. Itu mau firman Tuhan. Jadi, ya, kalau kita, ya,
membangun sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketika ada pujian dalam hidup kita, izinkan bangunan itu dibongkar, ya, dan kembali dibangun seperti yang Tuhan mau setiap hidup kita. Ya. Ini ya memang tidak mudah, saudara, tetapi itu butuh namanya kerinduan. Artinya tadi apa? Rindu, ya. Itu betul dengan kerinduan kepada Tuhan, ya. Ya, betul dengan kerelaan, ya, kerendahan hati, ya, untuk membiarkan Tuhan itu berbicara dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita menyelesaikan tugas sampai akhir. Ini saya alami dalam kehidupan saya. Dulu di tahun 2005 sampai 2016, ya, saya sedang membangun itu dengan keinginan diri saya sendiri, ya, dengan pemikiran saya sendiri, ya, apa yang saya dapat pada permasalahan, sakit penyakit, ya, terus rumah tangga berberagam saya dapat, tapi begitu sekarang saya sudah benar-benar tidak bermain-main kepada Tuhan. Saya bertobat, ya, dan itu pulihkan hidup kita ketika kita rindu kembali kepada Tuhan. Ketika kita dipulihkan, jangan lagi kembali ke hal yang tidak benar tadi, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, izinkan kita hidup kita. Ayat 17 sampai 18. Nah, dikatakan di situ, jika ada orang yang binasakan, ayat 17, ya. Oke. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi, ya, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Nah, ini ya, ya. Nah, apa maksudnya firman Tuhan di sini? Nah, firman Tuhan mengatakan di sini, ya, jika Allah, maka Allah membinasakan dia. Nah, ini seperti ini, ya. Jangan, ya, pakai hidup kita dengan hal-hal yang tidak benar, ya. Mungkin ketika kita sudah dipulihkan, kita sudah hidup dengan anugerah Tuhan, kita masih hidup dalam kenajisan, ya. Kita masih nyimpan kepahitan, ya, dalam hidup kita, ya. Nah, ini kita ingat, ya, satu hari kita akan bertanggungjawabkan bahwa Allah itu adalah kita sendiri. Amin. Buang itu kepahitan, buang itu sakit hati, ya. Buang itu panas hati, buang semua yang membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan, yang membuat cemas hidup kita. Kenapa? Karena ini syarat utama ketika kita mengalami anugerah dari Tuhan. Ya, kita membangun dengan Tuhan. Ketika kita buang semua ini, pasti janji Tuhan memberikan ini Tuhan berikan. Ketika saya 2017, Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu. Saya buang sakit hati saya buang kaitan saya. Apa yang terjadi? Pemulihan apapun terjadi dalam hidup saya. Itu berikan hidup kita, ya. Ya, jangan sampai kita mencemarkan diri kita, tubuh kita dengan milik Tuhan. Amin. Hari-hari ini mengingatkan. Bisa kita pelayanan juga seperti ini, ya. Tapi kalau masih ada kepahitan, sakit hati, ya, apalagi tidak mengenal, wah, luar biasa bahaya. Satu kali kalau kamu belum bisa membinasakan kita sendiri akibat perbuatan kita sendiri. Makanya hari ini saya pun berbahagia, ya. Kemarin saya telah berulang tahun, ya. Saya tidak makan usia umur, ya. Dan saya memperbaiki perjanjian nikah saya dengan istri saya. Pernah, ya. Ya, itu bukan kehendak saya, ya. Tapi saya percaya itu pemurnian saya. Saya bilang sama istri saya, nih, saya tidak akan menyimpan kebaikan, saya tidak menyimpan segala.
saya mau hidup benar pagi terus ya saya tidak macam-macam ada tujuan apa ya saya lakukan bagian saya begitu juga istri yang peka itu dengan cara wah ini yang saya telah merasakan dalam hidup saya ini firman saya yang saya bagikan dan kita sekarang ya kita semua ya jadi gitu ya nah ya 18 ini sampai 22 ayat 18 itu jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah sebab ada tertulis ia menangkap orang berhikmat dalam kecantikannya dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia sebab segala sesuatu adalah miliknya baik Paulus, Apolos maupun Kefas baik dunia hidup maupun mati baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang semuanya kamu punya. Nah, firman Tuhan mengingatkan ya ayat ini jangan pernah mengandalkan kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri. Ya, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan sekali-kali kita mengandalkan ya intinya Tuhan ada di situ ya jelas dikatakan situ kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri apalagi kalau manusia jelas firman Tuhan akan tertutup ya coba buka di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 ini firman Tuhan yang luar biasa ya Yeremia 17 ayat 5 dan 7 Yeremia 17 sampai kita baca. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hanya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal tanah halus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang taruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan apa saja yang diperbuatnya Tuhan pasti menyediakannya dan memberikannya yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ini ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, kita akan mengalami apa? Kutuk. Dikatakan itu dia sama seperti apa tadinya? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Maksudnya di sini di Alkitab Perjanjian Baru itu yang baru dikatakan ia akan seperti semak unggul dari situ ya di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ia akan tinggal di tanah yang hangus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ingat ya, ini kalau kita mengandalkan kita. Kalau kita sakit kita mengandalkan. Kalau kita sakit selalu mengandalkan obat. Ya, maaf ya, saya bukan obat tidak bisa menyembuhkan Tuhan pakai. Tapi prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Tanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya. Ini Tuhan mau. Agar hidup kita tidak akan jatuh. Agar hidup kita tidak akan terbakar tadi. Ya, mari kita lihat ini. Tetap andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Ya. Di ayat terakhir dikatakan situ di ayat yang 8 ya. Di ayat yang 8 dikatakan
23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, firman Tuhan mengatakan ini, kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Kita semua ini milik kesayangan Tuhan. Bisa kita keluarga, aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan kasih. Kita ini anak kesayangan Tuhan Yesus. Percaya. Hidup kita pasti selalu mengalami kemenangan. Hidup kita akan mengalami sukacita. Hidup kita akan mengalami kegembiraan. Itu pasti percaya. Oh, aku datang di dunia ini. Kenapa aku datang seperti itu? Aku mengalami problem, permasalahan. Itu proses pemurnian. Percaya dia akan jadi Tuhan. Itu seperti itu. Karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Pesan hari ini ya, apa pesannya hari ini Bapak? Nah, hari ini saudara adalah anugerah Tuhan. Biarlah setiap kita sekali lagi, jika kita mau dalam berkat Tuhan, begini rumah hidup kita harus ya dibangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sekalipun ada hal yang harus kita bayar, hal yang harus kita lewati, tetapi percaya. Kalau kita mau, Tuhan akan memberi kemampuan ya, dalam kehidupan setiap kita. Percayalah, sampai akhir setiap hidup kita, ketika kita bersungguh-sungguh hati buat Tuhan, Tuhan pasti menjamin kehidupan kita. Ya, Tuhan pasti ya tidak pernah membuat hidup kita. Tuhan pasti tidak mengecewakan. Ya, amin buat firman Tuhan untuk tugas dan kemudian dan mohon ke depan. Ya, nah ini pesannya sangat penting untuk kemudian ya. Nah, firman Tuhan ini sangat penting mengingatkan kita. Ini saya dapat apa pesan semuanya hari-hari ini dalam hidup kita. Tuhan mengingatkan ya pesan penting buat hari ini. Saya dapat kemarin ya, ini firman Tuhan yang telah dengan juga sebelum COVID kemarin terjadi. Saya renungkan ini dengan 2 puasa lagi kemarin itu saya dikasih ya ini lagi ya. Nah, ambillah waktu untuk bersungguh-sungguh hati ya, berkomitmen untuk serius dengan Tuhan ya. Hanya Yesuslah jawaban hidup kita. Mari kita akan menjadi kalau aku cari nama. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Kita bersyukur akan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bersamamu kami senang, bersamamu hidup kami selalu penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita surga selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.